Seorang pria bertarung keras di depan kerumunan monster yang mengerikan. Plot ceritanya menceritakan bahwa perang di labirin, yang berlangsung selama beberapa dekade, telah berakhir. Plot tersebut mencatat bahwa setelah kekalahan puluhan ribu tuan labirin, para tahanan berhasil diselamatkan. Sejumlah besar orang perlahan muncul dari gua yang gelap dan dalam, dengan hati-hati melihat ke arah cahaya. Seorang anak kecil terbaring di atas bantal kecil, dan plotnya menceritakan bahwa di antara mereka terdapat anak-anak yang lahir di labirin. Seekor monster yang tidak dikenal berdiri di kegelapan dengan latar belakang lingkaran merah, dengan tangan terbentang ke samping. Plot tersebut menambahkan bahwa, setelah kehilangan ibu mereka selama perang, mereka terpaksa menyusu dari susu monster. 3 pria berdiri di pintu masuk gua dan berteriak bahwa ada 1 orang lagi yang akan keluar. Pada saat itu, di dalam gua, ada seorang anak kecil yang melihat mereka dengan hati-hati. Plot mencatat bahwa anak-anak ini memiliki kemampuan supernatural dan sangat kuat hingga nyaris tidak bisa disebut manusia. 2 tentara melihat lurus ke depan. Salah satu dari mereka menggaruk bagian belakang lehernya dan berkata bahwa tampaknya dia adalah salah satu yang lahir di labirin. Yang lain, sambil menunjuk jarinya ke depan, mengatakan bahwa dia muncul cukup terlambat. Mungkin dia datang dari lantai yang lebih dalam. Tentara tersebut menutupi anak dengan mata yang bersinar terang dengan sepotong kain dan mengatakan bahwa sekarang dia aman. Tentara kedua mengatakan padanya untuk tetap waspada, mungkin dia belum sepenuhnya bisa mengendalikan kekuatannya. Plot mencatat bahwa anak-anak ini biasa disebut bayi dungeon. Seorang pria muncul di layar kamera video yang diarahkan padanya, dan terdengar percakapan di latar belakang bahwa mereka akan merekam level kedua labirin. Dia telah merencanakan untuk merekam di sini selama bertahun-tahun. 2 anak duduk di atas batu. Sejumlah besar tentara berdiri di sekitar mereka dan mereka membicarakan apakah anak-anak labirin tidak menjadi terkenal karena publikasi besar-besaran di media. Gadis itu menjawab bahwa itu sebagian benar. Gadis itu menggerakkan tangannya ke samping dan mengatakan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menjadi jutawan. Mereka adalah yang pertama. Anak laki-laki itu bertanya, pertama dalam hal apa yang dia maksud. Gadis itu bergerak ke arahnya, menundukkan kepalanya, dan menjawab dengan sedikit senyum bahwa dia telah melakukan sedikit penyelidikan. Anak laki-laki itu menatapnya dengan terkejut. Sesaat kemudian, gadis itu tiba-tiba mengulurkan jarinya ke depan, tersenyum, dan bertanya apa yang dia ketahui tentang betapa terobsesinya anak-anak dungeon dengan dungeon. Gadis itu melihat dengan hati-hati kepada pria sedih yang duduk di dekatnya dan memperhatikan bahwa ternyata pria ini adalah satu-satunya anak dungeon yang takut dengan labirin. Dan oleh karena itu dia juga satu-satunya anak dungeon dengan level yang tidak diketahui. Anak laki-laki di sebelahnya, setelah mendengar kata-katanya, mulai mengamati pria itu dengan hati-hati. Anak laki-laki itu tiba-tiba menutupi mulutnya dengan tangan dan bertanya dengan pelan. Mungkin karena dia lemah. Gadis itu merentangkan tangannya ke samping dan menjawab bahwa dia tentu saja mengambil tindakan pengamanan. Pria di hadapan mereka mendesah dan memegang kepalanya. Sesaat kemudian, dia berdiri dengan tiba-tiba. Anak-anak itu terkejut dan ketakutan. Pria itu memberitahukan bahwa sudah waktunya untuk melanjutkan. Pria itu mendekati gadis itu, menatapnya dengan hati-hati, dan mengatakan bahwa berbahaya tinggal di sini. Mereka perlu mencapai setidaknya lantai kedua sebelum beristirahat. Setelah kata-kata ini, MC menunjuk jarinya ke tentara dan meminta mereka memberitahu para penjaga agar tidak menggunakan senjata, bahkan jika mereka bertemu dengan monster. 2 tentara berbalik padanya dan mendengar bahwa mereka perlu menghindari baku tembak dengan segala cara. Salah satu dari mereka mengerutkan wajahnya dan bertanya dengan tidak senang apakah dia terlalu khawatir. Kemudian dia menambahkan bahwa dia hanya diminta untuk menemani mereka. Pria di belakangnya mulai tertawa keras dan menambahkan bahwa mereka akan menjaga semua anak-anak. MC melihat tentara dengan tidak senang, mengerutkan kening, dan mendecapkan lidah, berpikir bahwa mereka adalah orang-orang sombong. Sementara mereka melakukan dialog yang tidak berarti ini, seseorang sedang dicabik-cabik di suatu tempat di labirin. Geyser bukanlah tempat dengan lingkungan yang tidak bersahabat pada umumnya. Setelah pemikiran ini, anak laki-laki di sebelahnya melihat ke samping dengan ketakutan dan bertanya dengan keras apa itu. Seekor monster bertanduk muncul di sudut gua dan memperhatikan pasukan dengan cermat. MC mengamati lebih dekat, melihat darah di tubuhnya, dan menjawab bahwa monster bawah tanah ini paling sering ditemukan di lantai pertama Geyser. Monster itu sudah terluka. Mereka lebih baik pergi dari sini, sebelum bau darah terserap ke dalam pakaian. Para tentara tiba-tiba menginterupsinya, mengangkat senjata mereka ke depan, dan berteriak bahwa saatnya untuk berkumpul dan menunjukkan kekuatan pada monster itu. Pria itu membuka mulutnya lebar-lebar dan dengan mata terbelalak berteriak agar tidak menembak. Salah satu tentara tiba-tiba membuka mulutnya dan memberi perintah untuk menembak. Sesaat kemudian, para tentara mulai menembak dengan semua senjata mereka.
Monster itu membuka mulutnya dan mulai menggeram keras. Tentara-tentara itu menjatuhkan senjata mereka dan menutup telinga. Mereka membuka telinga mereka dan melihat mayat monster besar di depan mereka. Tentara-tentara itu terdiam, dengan hati-hati mengamati mayat tersebut. Setelah beberapa saat, mereka saling memandang dan mulai tertawa keras, mengatakan bahwa itu mudah. Gadis itu melihat dengan antusias ke kamera di tangan anak laki-laki itu dan bertanya apakah dia telah merekamnya. Anak laki-laki itu menjawab tentu saja. Tentara-tentara itu berdiri di dekat mayat dan berteriak bahwa segala yang hidup akan mati pada akhirnya. Tentara lain menginjak mayat monster itu dan mengatakan bahwa dia merasa sedikit tidak nyaman karena banyak orang mati di sini, tetapi mereka tidak berbeda dari hewan liar. MC mengepalkan tangannya dengan erat, melihat tentara tersebut, dan memperhatikan bahwa mereka perlu segera kembali. Tentara itu membuka mulutnya dengan heran, mengulurkan jarinya ke depan, dan berkata bahwa mereka sudah mengurus semuanya. Apakah dia takut atau sesuatu? Sesaat kemudian, seluruh gua bergetar dengan gemuruh yang keras. Salah satu tentara menoleh dan bertanya suara apa itu barusan. MC menjawab bahwa predator mendengar tembakan. Mereka masih jauh, jadi mereka masih punya kesempatan untuk melarikan diri. MC membuka matanya lebar-lebar setelah tentara mengatakan bahwa mereka akan melawannya. Mereka berdiri dalam lingkaran, saling memandang dengan hati-hati, dan mengatakan bahwa jika mereka mengambil jalur sempit, mereka pasti akan membunuh monster itu, menilai dari kematian monster sebelumnya dengan hanya beberapa peluru. Yang mereka bunuh tadi diperkirakan bernilai beberapa juta. Seorang tentara menggerakkan tangannya ke arah mayat dan berteriak bahwa jika mereka membunuh beberapa makhluk ini, masing-masing akan mendapatkan 10 juta. MC di belakangnya meletakkan tangannya di dahi dan memperhatikan dalam pikirannya bahwa uang adalah tujuan utama mereka. Tentara itu dengan percaya diri menggerakkan tangannya saat membahas rencana dengan rekan-rekannya. Pria itu melihat tanah dengan sedih dan tampak merenung. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya, melihat tentara-tentara itu, dan mengatakan bahwa itu urusan mereka, tetapi mereka akan pergi menjauh dari sini. Tentara-tentara itu berbalik padanya dan berteriak bahwa akhirnya MC mengerti. Jadi, mereka mengingatkan bahwa apa yang mereka bunuh adalah hak mereka dan jangan berpikir untuk meminta uang mereka nanti. MC berjalan dengan percaya diri melewati anak-anak dan memberitahu mereka untuk mengikutinya. Mereka melihatnya dengan heran, dan gadis itu mengatakan bahwa mereka perlu merekamnya. MC menoleh, melihat mereka dengan marah, dan dengan kasar mengulanginya. Protagonis dan anak-anak itu berjalan ke arah yang berlawanan. Tentara yang melihat mereka berteriak bahwa mereka akan segera bertemu lagi, dan tentara lainnya melihat lurus ke depan, mengatakan bahwa mereka perlu mendiskusikan rencana mereka. Mereka perlu menjelajahi area ke arah itu. Beberapa saat kemudian, protagonis berlari melalui gua, dengan pasukan di belakangnya, dan anak-anak berteriak agar dia menunggu dan berhenti. MC berhenti tiba-tiba dan berbalik ke arah anak-anak yang kelelahan. Gadis itu menghapus air liur dari dagunya dan bertanya kemana mereka pergi, dan mengatakan bahwa dia telah merusak seluruh rekaman. MC menatap gadis itu dengan tatapan menyedihkan dan menjawab bahwa mereka akan pergi dari sini. Gadis itu tiba-tiba menunjuk ke dalam terowongan gelap, menjadi murung, dan berteriak bahwa itu berbeda dengan ucapannya kepada para penjaga. Gadis itu dengan cepat menurunkan jarinya, membuka mulut lebar-lebar, dan menatap pria itu dengan merinding. Dia melihatnya dengan cermat dan berpikir bahwa alasan mengapa anak dari dungeon itu menghindari labirin adalah karena dia pengecut. Gadis itu menarik lengan jaket temannya dan berkata bahwa mereka harus kembali. Pria itu menatapnya dengan ketakutan dan bertanya mengapa, yang dijawab bahwa mereka perlu merekam pertarungan mereka. Gadis itu membuka mulut lebar-lebar, bergerak sedikit ke depan, dan berteriak bahwa mereka telah menghabiskan banyak uang untuk datang ke sini. Jika mereka pergi sekarang, mereka akan kehilangan segalanya. Sesaat kemudian, terdengar auman keras dari belakang dan semua orang melihat ke belakang dengan ketakutan. Anak-anak memperhatikan dengan seksama terowongan gelap dan teriakan marah dari sana. Seluruh gua bergetar. Anak-anak tiba-tiba menjadi murung, membuka mata lebar-lebar dengan ketakutan, dan mulai berjalan menuju pintu keluar. MC melihat gadis itu dengan cermat dan berkata bahwa mereka harus diam. Mereka tidak bisa membiarkan kelompok mereka terpecah diketahui. Gadis itu melihatnya dengan bingung dan bertanya apa yang sedang terjadi. MC melihatnya dengan cermat, menjawab bahwa predator mendengar tembakan. Yang mereka bunuh adalah mangsa mereka. Anak laki-laki di samping diam-diam menyalakan kamera dan merekamnya. Anak laki-laki itu mengarahkan kamera pada MC dan gadis itu sementara gadis itu bertanya-tanya apakah dia akan membiarkan mereka mati. Mengetahui hal ini, dia menjawab bahwa jika dia mencoba meyakinkan mereka, mereka akan ikut mati.
Protagonis juga mengatakan bahwa bau darah telah menempel di pakaian para penjaga. Jadi, ini adalah kesempatan mereka untuk melarikan diri. Anak laki-laki itu mengguncang kamera, mengarahkannya pada kakinya, dan melihat jejak darah di sana. Sesaat kemudian, kuku besar berdarah muncul di lensa. Anak laki-laki itu tiba-tiba mulai memutar kamera dan tubuh monster itu terlihat. Dia mengarahkan kamera ke wajah monster itu, melihat gigi-gigi besar, dan cegukan ketakutan menguasainya. Monster itu membuka mulut lebar-lebar dan mengarahkannya ke anak itu. Protagonis dan gadis itu memutar kepala mereka dengan tajam dan melihat kamera jatuh ke lantai. Monyet raksasa itu menangkap anak laki-laki itu dengan mulutnya dan mulai mencabik-cabiknya. Anak laki-laki itu menangis dan meminta untuk diselamatkan, tetapi sudah terlambat. Sesaat kemudian, gadis itu berlutut, menutup telinganya dengan tangan, dan mulai berteriak keras. Protagonis di belakangnya membuka mata lebar-lebar dengan terkejut, dan bertanya apa yang dilakukan Wolf Monkey itu di lantai pertama. Pria itu tiba-tiba memutar kepalanya ke samping dan mulai melihat sekeliling. Dia melihat sekumpulan Wolf Monkey mendekati mereka, dan berkata bahwa mereka benar-benar jatuh ke dalam perangkap mereka. Apakah mereka sudah diawasi sejak awal? Protagonis tiba-tiba memutar kepalanya ketika mendengar monster mendekati gadis itu. Sesaat kemudian, matanya bersinar dan mulai bergerak dengan cepat. Pria itu cepat-cepat melompat dari tempatnya dan terbang menuju gadis itu. Pria itu mencengkeram pedang dari ranselnya dengan erat dan menatap monster itu. Dia dengan cepat mulai menarik pedang dari ransel gadis itu, lalu menatap monster itu dengan tajam dan mulai mengangkat pedangnya. Pria itu membungkuk, memposisikan pedang di depannya, dan Wolf Monkey mulai mengarahkan cakarnya ke arahnya. Dia melihat dengan cermat monster itu, menggunakan skill pendeteksi titik lemah, mulai memotong-motong, dan melompat menjauh ke udara. Sesaat kemudian, dia sepenuhnya memotong monster itu menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian dia mendarat di kepalanya dan menatap lurus ke monster lain. Di sisi lain, seekor Wolf Monkey mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya dan hendak memukul gadis yang tak berdaya yang duduk di lantai. Protagonis tiba-tiba melemparkan pedangnya dan mulai melompat menuju monster tersebut. Dia cepat-cepat melesat menuju Wolf Monkey dengan tatapan tajam. Pria itu dengan cepat mengangkat gadis itu dalam pelukannya dan mengatakan bahwa sekarang dia akan berlari dengan segenap kekuatannya. Wolf Monkey mencengkeram matanya yang terluka, mengangkat moncongnya, dan mulai berteriak. Pria itu mengangkat gadis itu ke pundaknya dan menambahkan bahwa beberapa tulangnya mungkin patah. Jadi dia harap untuk bersiap-siap. Sesaat kemudian, pria itu melompat dari tempatnya dengan kecepatan kilat dan berlari menuju jalan keluar. Wolf Monkey yang terluka menggaruk pelipisnya dan menarik pedang yang tertancap di matanya. Sesaat kemudian, ia mulai memukul tanah dengan marah. Di sisi lain, pria itu mendudukkan gadis itu di lantai batu dan berlutut di depannya. Dia menoleh, mengusap keringat di dagunya, dan berkata bahwa mereka sudah pergi jauh. Dia bertahan dengan baik, tapi mereka mungkin akan menyusul, jadi mereka perlu bergegas. Protagonis tiba-tiba memutar kepala ke arah gadis itu setelah dia bertanya, mengapa dia membiarkan yang lain mati. Gadis itu diliputi air mata dan terisak-isak berkata, padahal dia cukup kuat untuk membunuh monster hanya dengan menggunakan pisau tumpul. Gadis itu melihatnya tajam, membuka mulut sedikit, ketika protagonis mengatakan bahwa dia tampaknya tidak mengerti. Pria itu melihatnya dengan dingin dan mengingatkan bahwa dia adalah pemandu, bukan pelindungnya. Dia melihatnya dengan cermat dan menambahkan apakah dalam kontrak disebutkan bahwa dia harus bertempur. Gadis itu mengulurkan tangannya dan mengatakan bahwa orang-orang telah mati. Gadis itu menjadi merah karena air mata dan menatap pria itu dengan cermat setelah dia mengatakan bahwa inilah Jaiser. Pria itu berdiri tiba-tiba, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan menatapnya, mengatakan bahwa dia telah menyewa sekelompok tentara arogan yang belum pernah turun ke sini, tidak peduli dengan peringatannya. Jadi mengapa dia yang harus disalahkan? Dan menambahkan bahwa jika orang-orang serakah itu mendengarkannya sejak awal, mereka bisa selamat. Mereka tidak akan pernah bertemu dengan monster. Gadis itu mulai menangis lebih keras dan bertanya mengapa dia menyelamatkannya. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan mendengar jawaban kering bahwa jika dia mati, dia tidak akan menerima upah. Pria itu mengulurkan tangannya, menatapnya dengan cermat, dan menambahkan bahwa dia hanya melakukan pekerjaannya dan dia harus membayar. Dia akan melindunginya sampai saat itu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya terang dan suara keras muncul di belakangnya.
Pria itu berbalik dengan terkejut dan mereka berdua menatap lurus ke depan. Gerbang dengan ular melilit pedang muncul di depan mereka dan pria itu berteriak dalam hatinya bahwa ini adalah lambang labirin. Protagonis tampak muram, dan mengamati bahwa ini adalah pintu masuk ke labirin. Kemudian dia mulai melangkah mundur dan pada saat tanah di bawah kakinya mulai retak, dia mulai berpikir bahwa mereka harus keluar dari sini sekarang juga. Sesaat kemudian, tanah di bawah mereka sepenuhnya retak dan mereka melihat ke bawah dengan ketakutan. Pria itu membuka mulut lebar-lebar dan melihat ke bawah dengan ketakutan. Gadis itu melakukan hal yang sama, hanya saja dia mulai berteriak. Mereka mulai jatuh ke dalam jurang yang dalam dan gelap. Pria itu mulai perlahan membuka matanya, kemudian tiba-tiba membuka keduanya dan melihat ke atas dengan ketakutan. Dia perlahan berdiri dan menarik tangan kirinya ke depan. Pria itu meletakkan tangannya di lengannya dan meringkuk kesakitan. Kemudian dia membuka mata lebar-lebar dengan terkejut ketika lengannya tidak bergerak dan mencatat dalam pikirannya bahwa lengannya yang kiri patah. Pria itu menatap ke atas dengan cermat, berpikir sebentar, dan berkata bahwa itu bisa saja lebih buruk. Pria itu tiba-tiba berdiri, melihat sekeliling, dan merasa tidak puas mencatat bahwa dia tidak berpikir bahwa gadis itu selamat setelah jatuh dari ketinggian seperti itu. Sekarang dia tidak akan mendapat apa-apa. Kemudian dia berbalik lurus dan membuat wajah cemas, berpikir bahwa situasinya benar-benar buruk. Ada pintu bulat dengan lambang ular melilit pedang dan protagonis berkata bahwa dia berada di bagian terdalam labirin. Pria itu perlahan mulai berjalan menuju pintu itu, menatap lurus ke depan, dan berkata bahwa dia perlu melihat sekeliling. Dia tidak merasakan tanda-tanda kehidupan. Dia tiba-tiba melihat sekeliling, terlihat berpikir, dan bertanya-tanya apakah ini labirin yang ditinggalkan. Pria itu tiba-tiba memutar pandangan dengan tajam ke arah patung ular dan waspada. Dia melihat dengan cermat ular yang matanya mulai perlahan bersinar. Sesaat kemudian, mata itu tiba-tiba bersinar terang. Ular itu dengan cepat melilit pria itu dari segala arah, membuka mulutnya dengan 2 gigi tajam, dan mengarahkannya ke tubuh pria itu. Ular itu dengan cepat menggigit tangan kirinya dan menyuntikkan cairan beracun. Pria itu membuka mata lebar-lebar dengan ketakutan dan mulai perlahan kehilangan kesadaran. Dia mendengar suara yang menyebutkan bahwa dia adalah pembebas 18.230 ular. Pria itu menutup matanya dan jatuh, menyadari bahwa dia sedang sekarat dan suara itu menambahkan bahwa dia akan mewarisi dunia bawah tanah yang mencekam ini. MC tiba-tiba terbangun, matanya terbelalak dan ia segera bangkit. Ia terbaring di tengah gua yang gelap, sendirian. Jinwoo memeriksa tangannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa ia masih hidup, tetapi ia yakin merasakan racun itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian, ia melihat tangan kirinya, mengepalkan tinjunya, dan memperhatikan bahwa tangannya baik-baik saja. Jinwoo memeriksa dirinya dengan cermat, dan berkata dalam hati, tidak hanya tangan, tubuhku benar-benar sembuh. Jinwoo dengan cepat berdiri, merapikan pakaiannya, dan berkata bahwa tempat ini sepertinya dekat dengan pintu masuk lantai pertama. Sesaat kemudian, ia melihat seorang gadis terbaring tak sadarkan diri. Ia segera berlari mendekatinya dan memanggil namanya. Jinwoo menggendong gadis itu, memeriksanya dengan saksama, dan memperhatikan bahwa meskipun terluka parah, gadis itu masih bernapas. MC memeluknya erat-erat, melihat sekeliling, dan menyadari bahwa tidak ada obat atau orang di sekitar. Tidak ada yang bisa membantunya di sini. Sesaat kemudian, Yunju batuk darah. MC menaruh gadis itu di punggungnya, dan berpikir, itu tidaklah penting. Tidak ada waktu untuk berpikir, dia bisa mati kapan saja. MC dengan yakin berjalan menuju terowongan panjang yang di ujungnya terlihat sebuah jalan keluar dan memberitahu gadis itu untuk bertahan sedikit lagi. Mereka hampir sampai. Jinwoo melewati gerbang rumah dan berkata bahwa ia sudah pulang. Lalu, ia cepat-cepat masuk ke rumah, memperhatikan suara berita di TV yang mengatakan bahwa sekitar jam 9 pagi telah terjadi kecelakaan pada tim ekspedisi. Tokoh utama memperhatikan TV dengan seksama, dan presenter menambahkan bahwa 7 dari 9 orang meninggal. Monster menyerang mereka dan menghancurkan seluruh kekuatan tempur tim. Jinwoo berjalan mendekati sofa. Di TV, mereka mengatakan bahwa korban selamat, Nona Jang, diselamatkan oleh seorang anak dari dungeon yang bernama Kim Jinwoo. Sambil duduk, ia berkata bahwa berita benar-benar menyebar dengan cepat. MC dengan cepat mengambil remote TV, mematikan TV, dan mengatakan bahwa bagian di mana penjaga tidak mendengarkan terekam di kamera. Kalau tidak, mereka akan menyalahkannya untuk semuanya. Jinwoo menggaruk bagian belakang kepalanya, menghela napas, dan menambahkan bahwa ia tidak ingin membayar denda karena sekelompok orang bodoh. MC tiba-tiba memegang amplop, memeriksanya dengan cermat,
dan berkata bahwa ia meninggalkan sebagian gajinya di kamar Hyunji. Ia juga hendak memberikan amplop tersebut. Sesaat kemudian, Hyunji mendekat dengan sedih memanggil kakaknya. Jinwoo melirik ke arahnya dan terkejut melihat Hyunji sudah di rumah. Gadis itu dengan sedih menyerahkan amplop tersebut dan MC bertanya apa yang salah dengan wajahnya. Hyunji menangis. Jinwoo menatapnya dengan kaget dan sedikit kebingungan. Lalu, ia melihat amplop di tangan Hyunji dan berpikir bahwa sepertinya Hyunji baru saja melihat uang itu. Itu adalah jumlah uang yang besar baginya, ia pasti ketakutan. MC dengan cepat menyerahkan amplop lain kepada gadis itu dan memberitahunya untuk mengambilnya juga. Itu akan berguna nanti. Ia tidak perlu bertanya dari mana uang itu berasal, karena ia tidak melakukan sesuatu yang salah. Sesaat kemudian, seorang pria marah muncul di belakang gadis itu. Pria tersebut menatap MC dengan marah dan dengan muram bertanya apa yang terjadi. Jinwoo tersenyum lebar dan bertanya apakah ia mendapat hari libur hari ini. Ayahnya, yang melihatnya, mengamati bahwa ia adalah anak yang tidak sopan. MC sedikit mengerutkan alisnya karena kebingungan dan mendengar bahwa ayahnya mendengar. Ia pergi bekerja dengan mempertaruhkan nyawanya. Ayahnya menatapnya dengan marah, mendorong wajahnya sedikit ke depan, dan berteriak bahwa ia meninggalkan pekerjaan dan pulang. Hyunji berdiri dan menangis. Ayahnya dengan tajam berbalik ke arah anak gadisnya itu, dan berteriak bahwa ia menyuruhnya mengembalikannya. Mengapa kamu masih memilikinya? Kembalikan uang itu kepada kakakmu. Jinwoo jadi bingung karena kaget dan mencoba menghentikan ayahnya. Ayahnya menatapnya dengan menakutkan, memperhatikan bahwa ia menganggap mereka sangat tidak berguna sehingga ia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya demi uang. MC membuka tangannya dan berkata bahwa ia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Tidak ada yang buruk terjadi padanya. Ia hanya menghasilkan uang secara konsisten. Ayahnya membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak bahwa ini sudah cukup baginya. Jinwoo menjadi pucat, dan mendengar ayahnya menambahkan bahwa ia tahu bahwa mereka bukan keluarga kandung, tetapi ia sangat meremehkannya. Seolah-olah dia berpikir bahwa ia tidak akan mengetahui apapun. MC dengan sedih menundukkan kepalanya, mulai menggaruk bagian belakang kepalanya, dan meminta maaf. Jinwoo melirik ke arah amplop yang disodorkan kepadanya. Hyunji dengan sedih menyerahkan amplop itu dan menyuruhnya mengambilnya. MC perlahan mengambil amplop itu dan menatap adiknya dengan sedih. Gadis itu berlari keluar dari ruangan dan ayahnya, yang berbalik ke arah MC yang terkejut, mengatakan bahwa ia pikir ia membesarkannya dengan baik, tetapi ia tumbuh menjadi putri yang egois. Ayahnya meletakkan tangan di batang hidungnya, mencubitnya, dan menambahkan bahwa ia mengerti bahwa merawat seorang anak tidaklah mudah. Jinwoo berteriak memotong pembicaraan bahwa ia memberikan uang itu karena ia ingin melakukannya. Ia masih tidak tahu untuk apa membelanjakannya, jadi mengapa tidak menyimpannya untuk pernikahan adiknya. Kemudian, MC terdiam karena takut dan menatap ayahnya yang menyadari bahwa jika Hyunji tahu bahwa ia mendapatkan uang ini dengan mempertaruhkan nyawanya, gadis itu tidak akan pernah menerimanya. Ayahnya mulai meninggalkan ruangan dengan cepat, menundukkan kepalanya, dan menutupi matanya. Ia berkata bahwa ia juga anggota keluarga ini dan meminta agar tidak melupakan hal itu. Ayahnya mulai menggaruk kepalanya dan menambahkan bahwa ia sebaiknya pergi beristirahat dan berjanji bahwa hal ini tidak akan terjadi lagi. Jinwoo menjawab dengan singkat bahwa ia berjanji. MC mengikuti ayahnya dengan matanya dan memikirkan tentang keluarga. Mengadopsi anak yatim piatu dari dungeon, yang juga dikenal sebagai anak dungeon, akan menerima jumlah uang yang besar. Ada banyak kasus ketika seorang anak diambil ke dalam keluarga hanya untuk uang semata, itulah sebabnya anak-anak seperti itu sering membunuh wali mereka. Jinwoo dengan sedih memasukkan amplop-amplop itu ke dalam saku dalam jaketnya dan mencatat dalam hati bahwa ia beruntung. Jinwoo menuju ke kamarnya dan berpikir bahwa ia memiliki keluarga yang sebenarnya. MC dengan cepat masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu, berpikir bahwa sekarang karena pernikahan Hyunji, semuanya menjadi sulit bagi mereka, tetapi ini bukan masalah besar. Pria itu memeriksa tangannya dengan saksama. Jinwoo menggulung lengan bajunya dan dengan cermat memeriksa tatonya. Ia memperhatikan dalam hati bahwa tato yang tidak dikenal juga muncul. MC dengan hati-hati meraba tato tersebut dan tato itu menyala. Jinwoo menatap layar dengan gambar ular yang muncul di hadapannya. Di depannya ada layar dengan informasi tentang labirin naga. Dan Kim menyadari bahwa dia tidak tahu apa artinya semua itu. Kemudian, dia duduk di depan komputer, bersandar di kursinya, dan menjelajahi internet. Dia menemukan beberapa informasi di internet. MC dengan hati-hati meletakkan jarinya di layar hijau dan, sambil melihat layar komputer, memperhatikan bahwa panel hijau ini mirip dengan yang sering terlihat dalam permainan. Jinwoo berpikir sejenak, meletakkan tangannya di dagu, dan dengan cermat melihat panel hijau itu. Dia menyadari bahwa labirin naga sepertinya adalah tempat di mana dia digigit oleh ular. Labirin yang ditinggalkan itu memilihnya sebagai tuan baru.
Jinwoo sedikit memiringkan kepalanya, menatap layar dengan cermat, dan menambahkan bahwa ada hal seperti itu dalam permainan. Kemudian dia melihat tulisan baru di layar dan menyadari bahwa ada sesuatu yang muncul di dekat portal. MC dengan hati-hati menyentuh lingkaran merah di dekat portal, dan membuat celah besar yang sebelumnya tidak ada. Sesaat kemudian, seluruh dunia di sekitar protagonis retak dan dia terbang ke udara. Jinwoo terbelalak, tidak dapat mengendalikan tubuh, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. MC mendarat dengan tajam di ubin di tengah gua besar. Jinwoo berdiri sedikit dan menatap lambang pintu dengan gambar ular, berteriak bahwa ini adalah tempat yang sama pada waktu itu. MC tiba-tiba berjongkok dan memperhatikan bahwa tempat ini berbeda. Dia berakhir di tempat yang berbeda. Pria itu tiba-tiba membeku dan menatap lurus ke depan. Ular dengan mata yang bersinar terang mulai bergerak lagi dan melihat protagonis dengan marah. Dia berteriak bahwa itu adalah ular yang sama. Jinwoo perlahan melepaskan jubahnya dan berpikir dalam hati bahwa ular itu begitu cepat sehingga dia tidak bisa mengikutinya. Dia perlu menggunakan semua kekuatannya. Sesaat kemudian, MC melompat dari tempat duduknya. Jinwoo mulai melemparkan jubahnya ke kepala ular itu, kemudian mulai membungkusnya di sekitar kepala ular tersebut. Sesaat kemudian, dia mengikat simpul yang kencang dan menghalangi pandangan ular itu. Ular itu terikat oleh kepala ke pedang yang dililitnya. MC mendarat di ubin, bersandar pada tangannya, dan dengan senyum lebar bertanya apakah ular itu pikir dia akan tertipu untuk yang kedua kalinya. MC berdiri dengan tiba-tiba, mengangkat tinjunya, dan berpikir bahwa ini hanya akan menahan ular itu sementara. Ular itu memiliki kekuatan untuk keluar dari ikatannya tanpa masalah. Dia membutuhkan senjata. Namun, ular itu tiba-tiba berkata bahwa dia adalah pembebas para ular, orang yang akan mewarisi labirin dan mengambil tahta naga. MC membeku, menurunkan tinjunya, dan menatap ular itu dengan cermat. Jinwoo berdiam di tempat, melihat dengan saksama, dan ular itu menambahkan bahwa dia terlalu muda dan tidak layak untuk memikul beban mahkota. Tetapi dia tidak dalam kondisi baik untuk menunda-nunda, jadi mereka akan menganggap ini sebagai takdir. MC yang kebingungan, bertanya-tanya apa yang dia katakan, apakah dia salah satu penguasa labirin. Ular itu tidak menjawabnya dan berkata bahwa raja baru telah dinobatkan dan berharap dia beruntung dalam pemerintahannya yang sulit. Jinwoo berteriak keras-keras agar ular itu menunggu, tetapi ular itu membeku dan mulai mengabaikan protagonis. Jinwoo tiba-tiba menarik tangannya dan berteriak bahwa ular itu tidak bisa bermain-main dengannya. Dia tidak sudi kembali ke neraka ini. MC menggertakkan giginya dengan kencang, matanya bersinar terang, dan berpikir bahwa selama bertahun-tahun dia menghindari labirin, tetapi dia harus turun ke sini demi uang untuk pernikahan Hyunji. Mengapa dia terus-menerus dihantui oleh masalah? Seseorang mengawasi protagonis dari balik sudut. Jinwoo berdiri tegak dan berkata bahwa dia seharusnya mendengarkan nasihat orang tuanya dan menghindari labirin. Kemudian, Jinwoo menoleh ke kegelapan dan seseorang menghilang di sana. Tiba-tiba Jinwoo menoleh ke belakang dan mendengar suara adiknya. Jinwoo menatap celah di udara yang mengarah ke kamarnya dan mendengar adiknya berteriak apakah mereka bisa berbicara. Jinwoo segera berteriak bahwa dia sedang berganti pakaian. MC membeku di dekat portal, memeriksanya dengan hati-hati, dan berkata bahwa ini adalah portal dari mana dia muncul. Tampaknya suara dunia luar menembus ke sini. Hyunji tiba-tiba mulai menarik pegangan pintu dan berteriak bahwa dia akan masuk. MC dengan mendecapkan lidah dan berkata bahwa dia tidak peduli. Sesaat kemudian, tanpa ragu-ragu, dia melompat ke portal dan muncul di kamarnya. Jinwoo kemudian mulai memeriksa tubuhnya, melihat tangannya dengan cermat, dan menyadari bahwa dia merasa seperti tubuhnya robek, tetapi dia baik-baik saja. MC dengan cepat mendekati pintu yang terbuka. Di celah pintu muncul wajah adiknya yang bertanya suara apa itu. Kemudian dia dengan cermat memeriksa kakaknya dan mengatakan bahwa dia juga berkeringat banyak. Protagonis mulai menggaruk kepalanya dengan gugup. Lalu terdengar teriakan dari komputer di belakang protagonis. Hyunji dengan cepat masuk ke kamar dan bertanya apakah dia sedang bermain game. Jinwoo menahannya dan menjawab bahwa itu adalah video. MC menatap adiknya dengan senyum dan Hyunji berkata bahwa dia tidak pernah berpikir bahwa kakaknya, yang kaku, akan tertarik pada hal-hal yang wajar pada umurnya. MC bertanya apa maksudnya tentang kaku. Hyunji mengangkat jarinya, menjawab bahwa dia tidak memiliki hobi, atau semacamnya. Dia duduk di sini dalam 4 dinding sepanjang hari. Jinwoo bertanya apakah seperti itu dirinya di matanya.
Sesaat muncul dalam pikiran protagonis saat dia duduk sendirian dalam kegelapan dan memegang kepalanya. Dia menyadari dalam hati bahwa meskipun adiknya sebagian benar, setelah dia keluar dari labirin, dia berusaha sekuat tenaga untuk melupakan tempat yang mengerikan itu. Dalam pikirannya, dia menutup telinganya, menggertakkan giginya dengan kencang, dan menambahkan dalam hati bahwa kedamaian yang tidak biasa dia rasakan membuatnya tidak nyaman. Alasan mengapa anak-anak lain dari dungeon begitu tertarik pada labirin mungkin karena ini. MC dengan cermat menatap gadis itu dan bertanya apa yang dia inginkan. Hyunji menundukkan kepalanya dengan sedih dan sedikit menurunkan tatapannya. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Protagonis menatapnya dengan terkejut. Kemudian dia mulai menggaruk kepalanya dan mendengar bahwa adiknya tidak tahu bahwa dia kembali ke tempat itu karena dirinya. Dia benar-benar menyesal dan berkata bahwa dia pikir sesuatu telah terjadi. MC tersenyum lebar, tampak hendak meraih kantong, dan mencatat bahwa semuanya baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Hyunji menatapnya dengan kaget dan menunggu dia melanjutkan, tetapi dia malah diam. Dia kemudian mulai perlahan menutup pintu dan memberitahunya untuk menunggu di luar. Sementara itu, dia mencatat dalam pikirannya bahwa dia telah meninggalkan mantelnya di labirin. Di portal, Iblis Merah sedang merogoh mantel protagonis dengan minat khusus. Jinwoo bergumam bahwa uang itu masih berada di mantel. MC tiba-tiba membeku dan menatap iblis itu yang sepertinya mencuri amplopnya. MC tiba-tiba melihat keluar pintu setelah saudara perempuannya memanggilnya dan memperhatikan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia tidak perlu khawatir. Dia begitu tenggelam dalam permainan sehingga dia benar-benar lupa tentang kejadian kemarin. Jinwoo melihat dengan saksama saudari perempuannya dan bertanya apakah dia keberatan jika dia menikmati hobi barunya. Sesaat kemudian, MC menutup pintu dan berterima kasih dengan keras. Hyunji membuka matanya lebar-lebar, mundur sedikit, dan terlihat terkejut. MC menempelkan telinganya ke pintu, mendengar bahwa dia belum pernah melihatnya begitu bersemangat, dan dalam hati meminta maaf. Jinwoo tiba-tiba mengunci pintu, lalu melompat ke portal dan mendapati dirinya di tengah-tengah gua. MC dengan cepat berlari ke arah mantelnya dan berlari tanpa alas kaki melintasi ubin. Jinwoo mengambil mantelnya, melihat sekeliling, dan memperhatikan bahwa sepertinya dia sudah pergi. MC mulai merogoh kantong mantelnya, semua barang jatuh dari jaket, dan dia memperhatikan bahwa ada segalanya di sana kecuali uang. Kemudian, layar muncul yang memberitahukan bahwa saat dia berada di luar labirin, iblis telah mencuri semua uangnya. Untuk menemukan iblis, dia harus menyelesaikan sinkronisasi dan mengaktifkan pintu masuk labirin. MC marah dan menatap layar, berteriak mengapa iblis itu membutuhkan uangnya. Jinwoo dengan sedih menurunkan tangannya dan diam-diam menatap layar. Sesaat kemudian, dia melemparkan mantelnya ke tanah dan mengutuk dengan marah. MC duduk di singgasana dan menundukkan kepala dengan penuh pikiran. Dia mencubit batang hidungnya dan bertanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Jinwoo membuka matanya lebar-lebar dan menatap bola yang bersinar di singgasana. Sejumlah besar layar muncul di depannya dengan informasi yang berbeda dan pertanyaan, apakah dia akan melanjutkan sinkronisasi labirin naga. MC mulai membaca semua informasi memperhatikan bahwa singgasana ini tampaknya bekerja dengan cara yang sama seperti tato di tangannya. Meskipun dia tidak lagi peduli, Jinwoo dengan penuh pikir menatap pemberitahuan dengan pertanyaan itu, lalu tiba-tiba memantapkan hati dan menambahkan bahwa dia akan melakukan sinkronisasi. Dia tidak akan meninggalkan tempat ini tanpa uang. MC bersandar di singgasananya di tengah aula dan berkata bahwa jika bukan karena mereka, dia tidak akan berada di sini. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi pada labirin tua ini. Jinwoo dengan penuh keyakinan mengklik jawaban, ya, dan bertanya apa yang mungkin telah mulai menariknya ke tempat kelahirannya. Layar pemuatan muncul yang menginformasikan bahwa kualifikasi sedang diperiksa. MC terlihat penuh pikiran dan menatap layar ini. Kemudian, dia mulai mengibaskan tangannya dan bertanya ada apa. Tertulis di sana bahwa gerbang akan muncul segera. Jinwoo mulai perlahan bangkit dari singgasananya, menatap sedikit menjauh, dan menyadari bahwa tampaknya dia membuang-buang waktunya. Akan jauh lebih cepat untuk menemukan iblis jika dia langsung mengejarnya. Sesaat kemudian, pemberitahuan muncul bahwa verifikasi telah selesai. Jinwoo telah diidentifikasi sebagai Raja Naga, dan sinkronisasi telah dimulai. Kemudian, dunia di sekitar MC mulai berubah menjadi terang benderang. Dia mendengar suara di kepalanya bahwa sarang 18.230 ular di labirin naga terdaftar oleh seorang master bernama Jinwoo. Protagonis muncul di tengah ruangan putih tanpa batas, dan suara di kepalanya menambahkan bahwa labirin sedang diubah dengan mempertimbangkan data sinkronisasi dari master labirin, Jinwoo. Lantai di bawah kaki protagonis tiba-tiba retak, lalu labirin yang diperbarui muncul di depannya di tengah-tengah gua,
dan Jinwoo membeku dalam antisipasi. MC berdiri di samping singgasana mewah yang baru, dan suara itu mencatat bahwa sinkronisasi telah selesai. Jinwoo mulai menggulung lengan bajunya, melihat sekeliling dengan hati-hati, dan mengatakan bahwa desainnya benar-benar telah meningkat, meskipun masih gelap dan menyeramkan di sini. Kemudian, sebuah layar hijau muncul yang mengumumkan bahwa pemilik labirin naga adalah Jinwoo, peringkat 4. Jinwoo mengibaskan layar itu dan mencatat bahwa banyak yang telah berubah. Jinwoo melihat lurus ke depan, melihat sebuah gerbang di depannya, dan berkata bahwa di suatu tempat pasti ada pintu masuk ke labirin. Iblis kecil muncul di gerbang gelap, melihat keluar dengan ketakutan, dan melihat ke dalam labirin. MC memusatkan pandangannya dengan tajam ke arahnya dan membeku. Jinwoo membuka matanya lebar-lebar dan mulai memancarkan kilat. Iblis itu mulai berjalan perlahan melalui gerbang dan mulai gemetar setelah mendengar kata-kata protagonis bahwa dia berani datang kepadanya secara langsung. Dia percaya bahwa orang biasa tidak akan menyadarinya, bahkan tidak akan tahu bahwa seseorang telah masuk ke sini. MC tiba-tiba mengulurkan tangannya di depannya, melompat ke arah iblis, dan berteriak bahwa itulah yang baru saja dilakukannya. Jinwoo mencengkeram leher iblis itu dengan erat, dan iblis itu menatapnya dengan ketakutan. Iblis itu mencoba melarikan diri dan berteriak keras. Jinwoo kemudian memukulnya dengan kuat di wajah, hidungnya berdarah dan mukanya memerah. MC menekannya ke dinding dan mencatat bahwa pencuri pemberani itu berani kembali ke tempat kejadian. Protagonis mencengkeram leher iblis itu lebih keras, menatapnya dengan tatapan tajam, dan dengan marah berkata bahwa dia harus mengembalikan uangnya, kalau tidak dia akan mencabiknya menjadi potongan-potongan. Iblis itu mulai gemetar dan menggerakkan tangannya, dan protagonis menatapnya dan bertanya apakah dia tidak memilikinya. Iblis itu melihat tangan protagonis dengan ketakutan, dan Jinwoo bertanya apa yang dia tahu tentang uang itu. Iblis itu mulai cepat merogoh kausnya dan mencari sesuatu, kemudian dengan teriakan keras dia menyerahkan batu merah kepada protagonis. Lalu, protagonis bertanya apakah dia memutuskan untuk membayar dengan itu. Jinwoo membuka matanya lebar-lebar dengan kaget dan menatap batu itu. Batu di tangan iblis itu bersinar merah terang, dan protagonis berpikir bahwa itu adalah sebuah daun gem. Beberapa permata indah dengan bentuk dan warna yang berbeda muncul dalam pikirannya, dan Jinwoo berkata bahwa daun gem adalah perhiasan khusus yang hanya dapat ditemukan di bawah tanah yang dalam atau dapat tersembunyi di tanaman langka yang tumbuh di gua. Jinwoo memperhatikan bahwa, bagaimanapun, penambangannya sangat sulit sehingga orang memilih untuk berburu monster paling berbahaya. Itulah sebabnya gaun gem sangat mahal. MC melihat lebih dekat pada permata itu dan berpikir bahwa bahkan permata 1 karat bernilai beberapa juta, tetapi permata ini seukuran ibu jari. MC masih mencengkram leher iblis itu, sambil mencatat dalam pikirannya bahwa itu pasti bernilai puluhan juta. Iblis itu mulai gemetar lebih keras dan kembali merogoh kausnya. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan permata biru lainnya. MC melihatnya dengan terkejut dan sangat senang. Iblis itu sudah merasa tidak tahan dan memerah, kemudian dia melempar batu-batu itu tinggi ke udara sambil berteriak, dan protagonis menatapnya dengan ketakutan. Jinwoo tiba-tiba melepaskan leher iblis itu, lalu dia bergegas mengambil batu-batu itu. Dia berhasil menangkap yang merah tetapi gagal dengan yang biru. MC dengan tajam menoleh ke arah iblis itu, sementara batu biru terjatuh ke sebuah altar. Iblis itu dengan cepat melompat ke terowongan gelap. MC dengan hati-hati melempar-lempar batu merah di tangannya, dan melihat dengan cermat iblis yang melarikan diri, dia mencatat bahwa setidaknya dia mendapatkan permata itu. Di belakang protagonis, bola biru itu retak dan mulai bersinar terang. MC menjadi muram, dan cahaya yang kuat mulai bersinar di belakangnya. Jinwoo menoleh ke arah sana dan menatap dengan takut, menggenggam batu itu di tangannya. Sebuah layar muncul di depan wajah protagonis yang memberitahukan bahwa dia telah mengorbankan daun gem peringkat menengah. Bagian labirin yang rusak akan dipulihkan dan ditingkatkan. Kemudian, protagonis bergegas ke permata yang terurai dan mulai mengutuk dengan keras. MC mencengkeram erat batu bercahaya di tangannya. Dia lalu melihat ke tangannya dan hanya melihat pecahan kecil. Lalu layar mencatat bahwa ada 24 jam tersisa sebelum ketahanannya diperbarui. Dia memiliki 72 jam untuk meningkatkan peringkat labirin. Jinwoo melihat tangannya yang berkeringat dan tampak sedih. Dia lalu bersandar di atas altar, melihat lurus ke depan, dan menyadari bahwa dia kehilangan pemata senilai sebuah mobil. 4 hari kemudian, Hyunji berdiri dalam gaun pengantin dengan suaminya, dan protagonis berkata bahwa meskipun khawatir tentang pernikahan adiknya, berkat bantuan dari orang lain dan kemurahan hati orang tua mempelai pria, semuanya berjalan lancar. MC melihat dengan cermat pria tua di depannya yang menawarkan 18 juta untuk kristal itu, dan kemudian memperhatikan bahwa dia berhasil menjual daun gem dengan harga bagus. MC duduk di kursi di depan layar hijau, berkata bahwa meskipun dia menjualnya dengan harga yang lebih rendah dari yang dia harapkan,
itu cukup untuk membeli hadiah pernikahan yang layak. Dia bersandar di kursinya, berkata bahwa dia akan menghadapi masalah jika ayahnya menemukan hal ini, jadi dia harus memberikannya secara pribadi. Dia tidak percaya bahwa beberapa batu itu bernilai 18 juta. MC tiba-tiba menoleh ke layar yang mengatakan bahwa ada 24 detik tersisa sebelum pembaruan labirin selesai, dan menyadari bahwa dia bisa saja mendapatkan 38 juta jika bukan karena labirin ini. Jinwoo melihat dengan cermat layar yang melaporkan bahwa renovasi labirin telah selesai, dan mencatat bahwa tidak ada gunanya menyesali sesuatu yang tidak dapat dikembalikan. Dia berharap itu layak. MC tiba-tiba bangkit dari kursinya dan mulai berjalan lurus memerintahkan gerbang untuk dibuka. Sesaat kemudian, dia perlahan muncul dari portal dan mendapati dirinya berada di dalam labirin. Begitu dia masuk, sebuah pemberitahuan muncul di depannya yang dia lihat dengan kaget. Banyak pemberitahuan muncul, yang paling penting adalah bahwa peringkat labirin naik dari pertama ke kedua, dan struktur baru terbuka, serta struktur sarang naga diciptakan di sebelah ruang pemilik. MC memiringkan kepalanya dengan kaget dan berpikir tentang sarang naga itu. Jinwoo tiba-tiba menoleh dengan tajam ke ruangan baru, dari mana debu beterbangan keluar. MC mulai berjalan perlahan ke sana sambil batuk dan menyingkirkan debu dari hidungnya. Jinwoo membuka matanya lebar-lebar dengan kaget dan menatap lurus ke depan. Protagonis melihat dengan cermat sarang itu, menyadari bahwa sebuah ruangan muncul di mana sebelumnya adalah dinding. Inikah sarang naga? MC memasukkan tangannya ke dalam saku, berjalan masuk, dan melihat sekeliling menyadari bahwa itu terlihat berbeda dari yang dia bayangkan. Dia berpikir itu akan lebih lembab dan lengket, seperti kebanyakan lingkungan reptil. Sesaat kemudian, sebuah cakar keluar dari dedaunan di belakangnya dan protagonis menatapnya dengan terkejut. Sebuah pemberitahuan hijau muncul yang melaporkan bahwa 6 naga pekerja peringkat pertama telah muncul di struktur sarang naga. Jumlah pekerja akan meningkat seiring bertambahnya peringkat labirin. MC melihat mereka dengan kaget dan berkata bahwa mereka adalah naga pekerja. Jinwoo melihat dengan cermat monster-monster kecil itu dan memperhatikan bahwa penampilan mereka benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. MC meletakkan tangannya di dagunya dan melihat dengan cermat pemberitahuan yang mengatakan bahwa pekerja-pekerja itu menunggu instruksi dari tuannya. Jinwoo tiba-tiba mulai menggaruk belakang lehernya, dan berkata bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan pekerja karena dia pernah bekerja sebagai operator ekskavator. MC melihat dengan cermat 3 reptil itu dan berkata bahwa 3 dari mereka akan bertindak sebagai peninjau. Membiarkan mereka membuat peta labirin mulai dari pusatnya. MC meletakkan tangan di pinggangnya, melihat dengan cermat reptil itu, dan menambahkan bahwa mereka harus menginvestigasi faktor risiko, sumber daya, ekologi, dan lainnya di sekitar. Membuat mereka ingat bahwa prioritasnya adalah bertahan hidup, tanpa pertempuran. Naga hijau mengangkat cakarnya dan mendesis setuju. 3 naga pergi dan MC berpikir bahwa secara teknis dia harus mengirim penjaga bersama mereka, tapi dia tidak punya saat ini beresiko namun apa boleh buat. Jinwoo kemudian menoleh ke arah yang tersisa dan memerintahkan mereka untuk menggali dinding di seberang sarang dan membuat fasilitas penyimpanan. Salah satu naga mengambil beliung dan berdiri di tempat. MC menyadari dalam pikirannya bahwa dia tidak punya banyak harapan untuk mereka. Mereka kecil, gemuk, dan kemungkinan besar lemah, menjadi mangsa yang ideal bagi makhluk buas di Jaizer. Beberapa waktu kemudian, MC mengangkat kepalanya, meletakkan tangannya di dagunya, dan berkata bahwa ini cukup mengesankan. Jinwoo memperhatikan dengan cermat ketika para naga menggali gudang dan menyadari bahwa dia tidak berpikir mereka akan bisa menyelesaikan dinding itu hanya dalam 1 jam. Pemberitahuan mengatakan bahwa gudang telah dibangun. Lalu pemberitahuan berikutnya melaporkan bahwa sebagian peninjau telah kembali dari penjelajahan. Jinwoo tiba-tiba menoleh ke arah pintu keluar dan bertanya dengan kaget apa yang dimaksud dengan sebagian. MC melihat naga hijau keluar dari kegelapan dan bertanya apakah hanya ada 1. Dia mulai berlari cepat ke arah naga yang membawa ransel penuh dan bertanya di mana yang lainnya. Mereka terbunuh? Itulah yang terpikir di benaknya. Jinwoo melihat naga itu dengan cemas, menyadari bahwa mereka memang sangat lemah. Tidak hanya itu, mereka adalah kategori eksklusif yang tidak dapat dipanggil begitu saja. MC berdiri tepat di depan naga dan mulai berpikir bahwa dia telah kehilangan mereka selamanya. Namun, naga itu menyela dan berkata bahwa mereka baik-baik saja. Kemudian naga itu menjelaskan bahwa ada begitu banyak barang rampasan sehingga dia harus kembali. Merupakan kehormatan baginya bahwa tuannya khawatir tentang mereka. 3 naga di belakangnya melompat dengan gembira, dan protagonis hanya berdiri diam, merasa kekhawatirannya barusan percuma. Kemudian muncul pemberitahuan yang mengatakan bahwa suasana hati keempat pekerja telah meningkat dan efisiensi kerja mereka meningkat. Naga hijau mendekati protagonis dan menyerahkan peta. MC dengan hati-hati membuka peta, melihatnya dengan cermat,
Dan setelah itu pemberitahuan melaporkan bahwa peta labirin telah diperbarui. Layar muncul di depan protagonis dengan rincian peta dari bagian labirin dan lokasi semua naga. Jinwoo merobek peta, melihat dengan cermat layar itu, dan dengan mulut terbuka karena kaget menyadari bahwa sepertinya dia bahkan tidak perlu menyia-nyiakan tenaganya membuat peta. Ada begitu banyak hal di sekitarnya. Sesaat kemudian, Jinwoo menoleh ke ransel yang penuh, memperhatikannya dengan cermat. MC menoleh ke arah naga, dan bertanya mengapa ada begitu banyak rampasan. Naga itu membuat wajah bangga dan mendesis dengan keras. MC menunjuk dengan jarinya ke semua barang rampasan dan bertanya apakah dia membawa semua yang bisa dia bawa. Dia lalu mendesis dengan bangga lagi. MC melihat barang rampasan itu dengan kaget dan berkata bahwa dia bahkan tidak tahu apakah dia harus berterima kasih untuk ini. Jinwoo mulai melihat tumpukan barang-barang dan menyadari dalam pikirannya bahwa barang-barang ini mungkin sudah ada di sini sejak masa perang besar. Jelas dari barang-barang tersebut bahwa tidak ada manusia di sini selama waktu yang lama. MC benar-benar tenggelam dalam pikirannya dan mulai berkata bahwa menarik untuk mengetahui seberapa dalam mereka berada. Tetapi kata-katanya terputus saat dia melihat batu-batu berkilau. Sesaat kemudian, MC cepat-cepat melompat ke tumpukan barang bekas, menyingkirkan semuanya di jalannya. MC mengambil batu-batu itu dan mulai menyadarinya dengan kaget. Jinwoo melihatnya dengan cermat dan berpikir bahwa ini adalah daun gem. Naga mendekat dari samping dan mendesis, dan protagonis melihatnya dengan kaget dan berteriak bahwa dia telah melihat banyak batu semacam itu. Jinwoo memegang bahu naga, mulai mengguncangnya, dan berteriak agar membawa semuanya dengan cepat dan tidak lupa memberitahu yang lain tentang hal itu. MC mulai berlari cepat ke arah portal dan berteriak bahwa permata ini harus segera dinilai. Protagonis berhenti tiba-tiba di dekat portal dan berkata bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada para pekerja jika dia pergi sekarang. MC tiba-tiba menoleh ke belakang dan berkata bahwa bisa saja labirin diserang saat dia tidak ada di sini. Jinwoo melihat 3 pekerja yang membuat wajah sedih, dan memikirkan kembali bahwa mereka benar-benar lemah. MC melihat dengan cermat melihat naga hijau dan bertanya apakah dia yakin bahwa ada lebih banyak daun gem di sini, dan naga itu berbalik dan mendesis menyetujui. Jinwoo berkata, "Baiklah." Lalu dia melihat ke permata di genggamannya, dan menyadari bahwa labirin masih memberinya keuntungan. MC tiba-tiba melempar semua permata ke atas altar dan menambahkan bahwa itu berarti uang ataupun peluang. Ketiga permata itu bersinar terang di atas altar. Pemberitahuan mengatakan bahwa dia telah menyumbangkan 2 permata berperingkat rendah dan 1 terendah yang dapat dikonversi menjadi energi labirin ke dalam altar. MC menutupi dirinya dengan tangannya dari cahaya terang dan bertanya apakah dia baru saja mengorbankan jutaan untuk semacam kemungkinan. Jinwoo mengepalkan tinjunya erat-erat, melihat dengan cermat cahaya terang, dan berkata bahwa selama 5 tahun terakhir dia telah berusaha sebaik mungkin untuk menghilangkan pikiran tentang labirin. Tetapi begitu berada di sini, dia sepenuhnya terpesona olehnya. MC merilekskan wajahnya, lalu pandangannya, dan menambahkan bahwa dia berpikir sekarang dia mengerti mengapa anak-anak dari dungeon begitu terobsesi, mengapa mereka siap memberikan hidup mereka untuk itu. Sebuah momen muncul dalam kepala protagonis saat dia duduk di ruangan gelap dan memegang kepalanya. Kemudian Jinwoo berpikir bahwa meskipun bahaya dan kegelapan pekat dari gua, perasaan tidak menyenangkan tidak pernah meninggalkannya saat dia hidup dalam damai dan aman di permukaan. Ini bukan sesuatu yang bisa diperbaiki atau dilupakan. Dia dikuasai oleh satu hal yang sederhana. MC berdiri di latar belakang cahaya terang, melihatnya dengan cermat, dan menyadari bahwa itu adalah kebosanan. Jinwoo tidak mengalihkan pandangannya dari cahaya terang, meluruskan tubuhnya sedikit, dan menambahkan bahwa dia akan menjadi gila karena kebosanan. Para naga di belakangnya berdiri dan mengamatinya dengan penuh perhatian. Kemudian Jinwoo berteriak bahwa dia akan membawa kejayaan ke Kekaisaran Naga. Jinwoo mengulurkan tangannya ke depan, melihat lurus ke depan, dan berteriak bahwa dia akan membawa kejayaan yang akan menyebar ke seluruh penjuru Jaizer. MC tiba-tiba menggerakkan tangannya ke samping dan berteriak agar naga datang. Layar besar muncul di depan protagonis dengan informasi tentang siapa yang bisa dia panggil. Jinwoo meletakkan tangan di dagu, tampak berpikir, dan berkata bahwa ini semua yang bisa dia panggil saat ini akan menjadi keputusan yang tepat untuk memanggil tentara guna melindungi labirin. MC berdiri tegak, melihat dengan cermat ke arah altar, dan berkata bahwa mengingat ada biaya untuk pemeliharaan mereka, dia tidak bisa memanggil banyak tentara tanpa pikir panjang. MC telah memutuskan bahwa dia akan memanggil 1 tentara dan 1 pelayan. Sebuah pemberitahuan muncul di depan wajahnya,
memberitahunya bahwa dia telah menghabiskan satu energi labirin untuk memanggil satu prajurit naga. Sesaat kemudian, sebuah garis putih muncul di depan protagonis, lalu mulai bersinar terang, dan Jinwoo menempatkan tangannya di depan untuk melindungi mata dari cahaya itu. Seorang penjaga muncul di depannya, dan protagonis melihatnya dengan terkesan, sedangkan naga di belakangnya bersembunyi di balik gerbang dan melihat lurus ke depan dengan takut. Seorang prajurit besar muncul di depan protagonis, seorang prajurit naga standar. Jinwoo berkata bahwa dia bertanya-tanya apakah para prajurit akan memiliki senjata. Ternyata ini lebih dari cukup. MC berpaling, menunjuk ke arah gudang, dan memerintahkan bahwa dia akan melindungi gudang bersama para pekerja, yang dibalas dengan desisan persetujuan. Prajurit naga dengan cepat merayap pergi ke ruang penyimpanan, dan MC memasukkan tangannya ke dalam saku sambil melihat dari belakang, menyadari bahwa dari fisiknya, dia pikir prajurit itu tidak begitu buruk. Sebuah pemberitahuan muncul yang memberitahunya bahwa dia telah menghabiskan 2 unit energi labirin untuk memanggil satu pelayan naga. Kemudian pemberitahuan kedua mengatakan bahwa rahasia Jaizer diaktifkan, dan dia memanggil seorang pelayan naga dengan peringkat heroik. MC membuka matanya lebar-lebar karena terkejut dan bertanya apa arti heroik. Garis putih muncul di depannya lagi yang mulai mengeluarkan suara keras. Sesaat kemudian, sebuah celah besar dan terang muncul, dan MC berteriak sedikit karena terkejut. Seorang pelayan naga berpakaian indah muncul di depannya. Dia memiliki rambut panjang dan telinga reptil di kepalanya. Seorang naga dengan wujud setengah ular dan manusia muncul di depan protagonis, dan kemudian pemberitahuan mengatakan bahwa pelayan heroik naga, Dominic, telah dipanggil. Dominic jauh lebih unggul dari naga pelayan standar. Dia adalah penasihat setia yang akan melayani tuannya dengan segala hormat. Dominic menutup matanya, tersenyum sedikit, dan menyambut tuannya. Jinwoo membuka matanya lebar-lebar, melihatnya dengan kaget, dan berpikir bahwa suaranya terdengar di kepalanya seperti telepati. Dominic tampak ceria dan penuh semangat, berteriak bahwa dia meminta perintah pertamanya. Jinwoo melihatnya dengan bingung dan menyadari bahwa dia bisa berbicara layaknya manusia. Sesaat kemudian, MC mulai menceritakan situasi labirin saat ini. Dominic meletakkan tangannya di pelipis, mendengar protagonis tentang situasi saat ini, dan tampak berpikir. Sesaat kemudian, dia melihat ke arahnya dan bertanya apakah dia bahkan belum selesai dengan latihan, dan Jinwoo berpaling dan menjawab bahwa itu benar. MC membuka matanya lebar-lebar ketika Dominic bertanya padanya tentang peta labirin yang telah dieksplorasi. Lalu dia dengan hati-hati melihat layar dengan peta di depannya dan melipat tangannya di dada, menyadari bahwa ada deposit daun gem di sekitar labirin. MC membuka matanya lebar-lebar karena terkejut dan menyadari dalam pikirannya bahwa dia bahkan tahu bagaimana menggunakan peta. Pelayan itu dengan senyum lebar mulai berjalan menuju pintu keluar dan berbalik, mengatakan bahwa dia perlu melihatnya dengan matanya sendiri. Dia akan menjelaskan semuanya sepanjang jalan, dan protagonis mencatat bahwa mereka akan melihat-lihat pada saat yang sama. Pertama, mereka sampai di sebuah gua dengan stalaktit tajam. Dominic menjelaskan dengan gembira bahwa ada gua stalaktit di labirin. Juga dinding gua cukup tipis, jadi mereka bisa memecahkannya untuk mencapai area urat biji logam, dan mereka juga bisa mendirikan stasiun penambangan di gua stalaktit. Jinwoo mendengarkannya dengan cermat. Pelayan itu memimpin protagonis ke sebuah gua dengan mineral dan penuh antusiasme berkata bahwa itu berada tepat di belakang dinding. Terkadang daun gem bisa didapatkan dengan memproses mineral lain, dan MC setuju dengan tenang. Kemudian Dominic mengulurkan tangannya ke arah bunga dan berbalik ke arah protagonis, berkata bahwa meskipun tanaman hanya mengandung daun gem kecil, daun gem tetaplah daun gem. Tanaman Jaizer cukup tangguh sehingga tidak membutuhkan perawatan khusus. Pelayan itu menunduk ke arah bunga itu dan berkata bahwa dia akan mengumpulkan beberapa selagi mereka ada di sini, dan MC hanya melihatnya tanpa ekspresi. Lalu mereka sampai di sebuah gua besar dengan air, dan Dominic mencatat bahwa mereka harus menjaga wilayah ini karena itu adalah bagian dari labirin. Lorong-lorong terdekat mudah dijaga, ada juga air minum di sini, dan mereka juga berada di pusat lantai. MC dan pelayan itu melihat dengan cermat ke peta, dan Jinwoo bertanya apa zona merah di peta itu. Dominic tersenyum dan menjawab bahwa dia pikir ada makhluk liar di sana. Protagonis melihat dengan cermat ke zona merah dengan kepala gelap bertanduk dan menyadari bahwa tampaknya zona ini diblokir. Tetapi mungkin tim peninjau itu menemukan makhluk di sana dan memutuskan untuk tidak mengganggu. Dominic mengangkat jarinya dan mencatat bahwa wilayah dengan monster ini bisa dianggap sebagai zona perburuan untuk biaya pemeliharaan. MC melihat dengan saksama ke arah gadis itu dan bertanya apakah namanya Dominic. Gadis itu menjawab bahwa itu benar. Pelayan itu merasa tersanjung ketika Jinwoo memuji kerjanya yang menakjubkan. Dominic menjadi malu, meletakkan tangannya di pipi, dan berteriak bahwa ini adalah pengetahuan minimum untuk seorang pelayan yang membantu mengelola labirin. Tetapi MC memintanya untuk tidak terlalu rendah hati.
Jinwoo melihatnya dengan saksama, mengatakan bahwa dia tidak bisa membayangkan bahwa ada seseorang di sini yang bisa dia ajak bicara. MC memasukkan jarinya ke dalam saku, menoleh ke pelayan itu, dan mengatakan bahwa dia datang dari dunia atas. Dia tidak berniat meninggalkan labirin tetapi akan sering berada di sini. Pelayan itu tiba-tiba menjadi tenang dan menyadari kekhawatirannya. Jinwoo melihatnya dengan saksama. Dominic menutup matanya, menundukkan kepala sedikit, dan berkata bahwa karena labirin belum memiliki inti, kawanan monster tidak akan muncul di sini dalam waktu dekat. Namun, apapun bisa terjadi di Geyser, dia merekomendasikan agar Jinwoo memanggil lebih banyak tentara dan pelayan untuk memperbaiki labirin sebelum terlambat. MC melihatnya dengan saksama, dan dia menambahkan bahwa dia juga perlu mengumpulkan lebih banyak daun gem. MC menoleh ke pelayan, bertanya apakah dia bisa melakukannya untuknya. Melepaskan energi labirin dan memanggil hanya bisa dilakukan oleh Tuan, yaitu pemilik labirin. Lalu Jinwoo berbalik dan mulai pergi, menyadari bahwa dia punya satu pertanyaan terakhir. Mata Dominic terbelalak setelah mendengar pertanyaan tentang apa yang akan terjadi jika dia tidak memenuhi standar mereka. Pelayan itu melihat dengan saksama ke punggungnya dan menjawab bahwa beberapa naga mungkin pergi atau memulai pemberontakan. Tetapi meskipun monster itu merugikan pemilik labirin, mereka tidak akan pernah bisa mengambil alih labirin. Dominic menundukkan kepalanya sedikit, menambahkan bahwa hanya yang dipilih oleh labirin yang bisa menjadi pemiliknya. Lalu MC berbalik ke arah pelayan itu, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan mendengar bahwa naga tidak begitu bodoh untuk menggulingkan kekuasaan labirin yang kemuliaannya akan menyebar ke seluruh Geyser. Jinwoo melihatnya dengan saksama dan kaget, kemudian dia memalingkan wajah, menutup matanya, dan tersenyum, menyadari bahwa begitulah adanya. Jinwoo perlahan berjalan ke tahta bersama pelayan dan berkata bahwa mereka punya banyak pekerjaan, jadi mereka harus berhenti berbicara. Dia senang bekerja sama dengannya, dan naga itu berteriak bahwa dia juga senang. Kemudian MC bertanya bahwa dia bilang bisa memperbaiki labirin dengan bantuan permata yang dikumpulkan dari bunga, dan pelayan itu dengan keras menjawab bahwa dia pikir itu sudah cukup baginya. Kemudian sebuah pemberitahuan muncul yang mengatakan bahwa dia telah menyumbangkan 3 daun gem berperingkat menengah berkualitas baik dan renovasi labirin dimulai. MC memasuki toko perhiasan yang menilai daun gem dan mendengar seruan gembira. Pria itu dengan hati-hati mulai mengamati permata dan berkata bahwa dia mendengar bahwa tidak semuanya berjalan mulus di Geyser akhir-akhir ini, di mana dia menemukan permata seperti itu. Bahkan para veteran jarang turun ke bawah setelah para penjelajah lantai dalam mulai naik ke permukaan. MC mengatakan bahwa tampaknya situasinya sangat buruk di tingkat pertama. Pria itu bersandar di kursinya dan berkata bahwa Wolf Monkey dari tingkat ke-8 tiba-tiba mulai muncul di tingkat pertama. Pria itu mulai menggaruk kepalanya, menutup matanya, dan menambahkan bahwa selama 5 tahun terakhir, profesionalisme para penjelajah telah menurun, sehingga pasokan daun gem menurun tajam. Pria itu mengulurkan tangannya ke arah protagonis, dan mencatat bahwa dia tidak akan bertanya dari mana dia mendapatkan permata itu tetapi ingin menawarkan kontrak. Dia tidak berniat memanfaatkan situasi ini, jadi jangan khawatir. MC meletakkan tangannya di dagu, terlihat berpikir, dan berpikir bahwa dia telah lama menjauh dari Geyser dan sama sekali tidak tahu seperti apa situasinya sekarang. Selain itu, dia bisa belajar lebih banyak tentang labirin sambil mengumpulkan permata. Jinwoo menoleh ke pria itu dan berkata bahwa itu bagus. Tetapi syaratnya adalah informasi tentang labirin. Pria itu bersandar di kursinya dan mencatat bahwa itu tidak sulit, terutama untuk permata seindah itu. Pria itu meletakkan tangannya di dekat dagu dan berkata bahwa karena mereka sudah sepakat, dia akan memberikan informasi tersebut. Tidak, dia bisa memberinya pekerjaan yang baik. MC mendekati pria tua itu sedekat mungkin, dan pria itu meletakkan tangannya di mulut. Kemudian Jinwoo tiba-tiba menjadi muram ketika mendengar pertanyaan. Apakah kamu pernah mendengar tentang laba-laba neraka? Pria itu memindahkan tangannya ke samping, menutup matanya, dan berkata bahwa laba-laba neraka sulit dihadapi, tetapi masing-masing memiliki daun gem. Dia yakin MC berperingkat tinggi, dan jika dia membunuh setidaknya 1, dia akan mendapatkan sejumlah besar uang. MC berbalik tajam dan menyela, berkata bahwa dia tidak akan mengambil pekerjaan itu. Pria itu menutup matanya dan melihat ke punggung MC. Bertanya apakah dia akan menolak uang sebanyak itu. MC berhenti tiba-tiba, ketika pria tua itu mengatakan bahwa dia memiliki keluarga yang harus diurus. Dia mendengar bahwa situasi keuangan mereka sedang sulit. Sesaat kemudian, protagonis menghancurkan meja menjadi potongan-potongan kecil dengan pukulan tajam.
Pria itu berkeringat deras dan terlihat ketakutan. Jinwoo membuat wajah marah, melihatnya dengan marah dengan mata yang bersinar, dan bertanya apakah dia menggali informasi latar belakangnya.